Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berjumpa kembali dalam seri mempersiapkan tempat bagi Tuhan bersama Santa Teresia Lisieux. Sebelum kita memulainya, baiklah kita mengawali permenungan hari ini dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Kita masih berada di pekan kedua masa Advent. Hari ini bacaan Injil mengajak kita lebih dekat dengan Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri memperkenalkan Yohanes Pembaptis. Betapa luar biasanya dia. Bahkan dengan ungkapan, tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, dari mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Menarik kata-kata ini. Karena kemudian kita semua yang dilahirkan dari ibu kita dilahirkan lagi. Kita dilahirkan melalui baptisan. Kita dilahirkan melalui pembaptisan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang akan datang setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kita semua yang dilahirkan baru ini tentu memiliki kebaruan, tentu kita memiliki sesuatu yang patut dibanggakan. Kalau Yesus memuji Yohanes Pembaptis bahwa tidak ada orang yang lebih besar dari dia, tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Wah, tentu ini menarik sekali. Di kerajaan surga, yang terkecil pun itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya ini? Saudari dan saudara terkasih, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1024 ditegaskan bahwa surga, kerajaan surga itu tempatnya kebahagiaan, di mana kebahagiaan yang sempurna, yang terakhir, definitif. Nah, kebahagiaan itu ketika bersama Allah, ketika kita semua lahir baru bersama Allah. Dalam ungkapan iman adalah kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Nah, saudari dan saudara terkasih, untuk setia dalam iman seperti ini ya nggak gampang. Cobaannya selalu ada, selalu banyak. Untuk bisa setia datang kepada Yesus itu juga nggak mudah. Nah, Santa Teresia Lisieux yang menjadi teman perjalanan kita selama masa Advent ini, selama kita mempersiapkan tempat yang layak bagi Tuhan ini,
pun mengalami hal yang sama. Beliau mengungkapkan dalam bukunya, saya selalu mengutip dari buku yang sama, yaitu Kisah Satu Jiwa atau Story of a Soul, di dalam manuskrip C bab 10 tentang pencobaan iman. Jadi latar belakangnya 1 tahun terakhir hidup Teresia itu dia mengalami pencobaan iman yang luar biasa. Bahkan dia mengungkapkan dia tidak pernah mengalami sebelumnya. Maka di sini dia menuliskan begini. Bunda, jadi dia memanggil pimpinannya itu ibu atau bunda. Ibu, tidak pernah aku merasakan seperti ini sebelumnya. Begitu manis dan murah hatinya kasih Allah itu. Dia tidak memberiku pencobaan ini sampai pada saat aku mampu menanggungnya. Jadi pencobaan yang begitu besar yang dialami berkaitan dengan iman. Jadi pencobaannya itu begini. Pada saat-saat Teresia mengalami sakit, datang dalam pikirannya itu pemikiran-pemikiran aneh. Misalnya, jangan-jangan surga ini nggak ada. Jangan-jangan apa yang dia perjuangkan selama ini sia-sia. Nah, ini pencobaan-pencobaan iman yang luar biasa. Dan Teresia mengatakan, Tuhan memberi aku pencobaan ini ketika aku telah sanggup menanggungnya. Tuhan tidak memberiku ini terlebih dulu, lebih awal ketika aku belum sanggup. Tentu aku akan jatuh. Tapi Tuhan memberi aku kekuatan ini, memberi aku berkat ini. Ketika dia sudah mampu, ketika dia bisa menyatukan seluruh deritanya bersama derita Yesus untuk mati bersama Yesus dan bangkit lagi. Nah, di sini saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita pun bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Santa Teresia. Pelan-pelan berserah kepadanya. Kalau kita ingat kemarin, bagaimana kita berusaha memanggil Yesus, sahabat saudara kita, untuk membawa kita terbang kepada Bapa. Yesus seperti elang, seperti Raja Wali, untuk sampai kepada Raja Wali ilahi Allah sendiri. Nah, saudari dan saudara terkasih, persiapan hari-hari kita menjelang kelahiran Yesus sudah makin dekat. Sudah tanggal 10, 15 hari lagi kita akan merayakan Natal. Semoga kita merayakannya bukan hanya karena perayaan, tapi karena kita menyambut Dia dalam hidup kita, dalam hati kita yang telah kita persiapkan setiap hari. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.